ada sesuatu dalam hidupmu yang harus kamu dekati dengan ilmu, tapi sangat banyak hal di luar yang bisa kamu dekati dengan ilmu, harus kamu dekati dengan iman atau agama. Ya, bahkan pengetahuan itu gini, ilmu pun di sini tidak semua harus diketahui. Ada sesuatu yang harus tahu, ada sesuatu yang sebaiknya tahu, ada sesuatu yang kamu tahu nggak tahu nggak ada masalah, gitu. Ada sesuatu yang sebaiknya nggak usah tahu, misalnya bokongi tonggomu, nggak usah roh. Dan ada yang wajib tidak boleh tahu. Jadi tolong orang-orang ilmu jangan semua mau diketahui. Ada banyak hal yang sebaiknya kita tidak tahu. Allah la tudrikuhul absor. Ayo gapal. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa dicapai, dilihat, disentuh, dipahami dengan metodologi ilmu apapun. Tapi Allah bisa melihat, menyentuh, memahami, mendalami metodologi apapun dari ilmu manusia. Dan itu kita berada di antara keduanya. Nek pas urusan kudu roh kon kudu sekolah. Nek pas urusan kon gak perlu roh, cukup diimani, ya, dibutuhkan agama. Maka agama dan ilmu tidak bertentangan, dia bekerja sama. Karena ada hal yang kamu harus pakai ilmu, ada hal lainnya harus pakai agama. Kamu berjualan harus menguasai secara ilmiah apa yang kamu jual, pasarnya, konsumennya, tempatnya, dan seterusnya, ya. Tapi kamu tidak akan pernah tahu laku berapa, kamu tidak akan pernah tahu akan laba berapa. Itu urusannya tidak ilmu tapi iman dan seterusnya, gitu ya. Oke ya. Karena Anda datang ke sini ini insya Allah tidak ada niat keduniaan apapun. Niatnya adalah jangan sampai ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai gak ide karo Kanjeng Nabi. Bahkan niku nge-grab, bahkan niku dodolan es, ya, bahkan niku sopir, bahkan niku wakil gubernur. Tepuk tangan untuk Mas Emil, ya. Bahkan niku sapa ae, Pak Yai atau siapapun saja, Allah tidak memandang itu. Yang dipandang adalah apakah hamba-hambanya terus melakukan segala sesuatu yang membuat dia semakin mendekat kepada beliau Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Ojo sampai ono masalah karo Gusti Allah ya. Baik pribadi maupun keluarga, masyarakat maupun bangsa. Karena ada banyak masalah yang bisa kita atasi, tapi sangat banyak masalah yang lainnya yang tidak bisa kita atasi kecuali atas perkenan Allah dan atas perkenan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Awake dhewe akeh sing gak iso ngatasi, jawab ae gak iso, eruh kadang-kadang gak ketok ae yo gak, apa meneh kok eruh penyakite apa. Makanya banyak-banyak membuka kasful qulub, dibukanya lapisan-lapisan hatimu agar supaya Allah memberikan informasi, memberikan hidayah. Apapun saja yang engkau alami, Allah akan menuntunnya. Ya Allah, anak-anakku semua hadir di lapangan Tebu Ireng yang indah ini, dikelilingi oleh gedung-gedung yang luar biasa, yang Gus Dur mungkin belum pernah melihatnya. Kurung dulu ya kira-kira ya. Dereng nggih. Apa meneh Mbah Hasim? Wis gak mungkin delok ngene iki, gitu ya. Zaman biyen tapi wis ketok. Beliau sudah bisa melihat bayangannya tapi kurung delok kaya awakmu ngene iki. Semuanya anak-anakku, cucu-cucuku pada malam hari ini datang ke sini benar-benar untuk memperbaiki hubungan mereka semua denganmu ya Allah. Dengan para malaikatmu, dengan para nabi dan rasulmu, dengan para aulia, dengan para masyayikh, dengan para mawali, dengan para sesepuh-sesepuh umat manusia, kaum muslimin maupun bangsa Indonesia ya Allah. Oleh karena itu, jadikanlah malam hari ini adalah malam yang radikal, malam yang engkau melakukan perubahan-perubahan mendadak, engkau melakukan perubahan-perubahan keras seperti api yang menyulut sehingga langsung terbakar. Oleh karena itu nanti kita awali dengan sholawat nariyah. Maka ya Allah, apapun saja yang mereka perlukan ya Allah, kabulkanlah. Mereka semua datang ke sini masih muda-muda dan mereka punya masa depan yang masih sangat jauh. Ya Allah,
Jangan sampai mereka tersesat. Jangan sampai mereka mengalami hal-hal yang mereka tidak sanggup menanggung atau menyangkanya sebagai beban. Ya Allah, lindungilah mereka, berilah kekuatan mereka, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ayat kursi wala ya'udhu hifdhuhumanya diulang 9 kali. Gitu ya. Kita menyapa Allah dengan mewirid, dengan melantunkan ayat-ayat beliau. Kemudian nanti kita sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena kalau tidak ada beliau kita tidak ngumpul di sini. Karena sebabnya kita kumpul di sini adalah karena kita semua berasal usul dari transfernya Allah kepada Kanjeng Nabi sehingga sampai kepada kita. Bareng-bareng semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Amin ya amin rabbal alamin. Kita buka, kemudian setelah kita buka nanti sambutan dibawakan oleh panitia untuk mengantarkan kita bersama-sama menuju berkah Allah pada malam hari ini. Kemudian langsung barangkali nanti sambutan dari pemimpin Anda di Jawa Timur ini, wakilnya Bu Khofifah, yaitu Mas Emilia Kontesa. Emilia Kontesa aku iki jadul rek. Ilingi sing jaman lawas-lawas saya. Sing saiki gak tapek ketok. Kecuali Mulan Jamila ketok. Wakilmu ya kon tanggung jawab lho. Nek ana apa-apa aja takon aku, takon Mulan. Awas lho. Karo Krisdayanti awas kan takon aku tak duduk ndasmu kon. Wis duwe wakil lho jare takon-takon aku barang ngono ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siap rek ya. Orang belajar itu pinter jawab apa pinter bertanya? Mana yang lebih penting pinter jawab apa pinter bertanya? Kamu sekolah sampai ke UT itu diajari menjawab apa diajari bertanya? Kamu di UT nanti diajari bertanya apa diajari menjawab? Seluruh pendidikan di dunia kamu diajari bertanya apa menjawab? Senang no jadi sekolah rono kan? Gak. Oke, sekarang pelajarannya, kalau engkau tidak tahu apa yang engkau tanyakan, kamu tidak berhak untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, karena engkau sendiri tidak melahirkan apa yang kamu tanyakan. Kamu tidak berhak atas pengetahuan kalau kamu sendiri tidak mengerti apa yang ingin kamu ketahui. Jelas ya? Rawahu Ainun Najib. Oke, cepet-cepet ya, waktunya gak akeh. Yang santri Tebu Ireng, angkat tangan. Aku jaluk rek 3 sampai 5 orang. Maju ke depan, yang santri Tebu Ireng. Maju ke depan. Bukannya unhas lain. Bukan bukannya unhas. Santri. Yang kedua, yang mahasiswa unhas 5 orang. Ayo. Agak ngalah yang di depan, ngerempel di depan sini ya. Ayo yang santri. Oke, sip. Nyun sewu ya ibu ya. Ya, 5 orang. Santri apa mahasiswa? Santri. Iya. Oke. 3 sampai 5 orang. Yang mahasiswa 5 orang. Santri ya, bukan mahasiswa ya. Oke, santri gini ya.
Ayo, yang kedua, mahasiswa Unhas. Unhas. Mahasiswa, yang mahasiswa Unhas sebelah kiri. Ayo, langsung naik. Jangan Ya, kacau, naik. ya, oke. Oke santri, ya semelok kono. Ojo sampai 200 rek, gak cukup rek. Cukup ya 5-6 orang ya. Oke. Yang mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari. Tafadhol. Pak, ojo getun, ojo murmuring nek aku ngomong sing gak ya. Gak. Iku caraku ngerayu ngono iku, Pak. Nanti mereka akan masuk justru. Tapi caranya ngono iku, Pak. Sebab wong saiki gak ngerti mubeng. Wong ngerti saiki ning ngene tok, ya toh? Oke. Berapa orang? Sudah kenal satu sama lain? Sudah? Ayo kenalan. Loh, kamu belum cari ilmu sudah laba silaturahmi, oke? Mahasiswa ya? Mahasiswa ya? Oke. Anak-anakku, kon takkan ndak harus muni kon go. Ngomong dhewe ae kon niku. Pilihin kon di tengah tan di pojok. Ini tanggung ini, di sana masih ada ruang, di sini masih ada. Anda pilih mau di pojok apa di tengah? Oke, silakan ke tengah. Ya, mahasiswa ya. Oke. Yang dari luar Tebu Ireng satu kelompok, silakan 5 orang maju. Sebelah kiri. Ayo yang luar Tebu Ireng, luar Tebu Ireng. Langsung naik, 5 orang. 5 orang. Di pinggir kiri. Mohon izin Bapak ya. Ikut dilu ae, engko marun tak usir arek-arek, tenang ae. Ya, sebelah sana berarti saya mohon dengan sangat jangan gini. Masing-masing kelompok boleh nggak setengah melingkar di antara Anda supaya Anda berhadapan satu sama lain. Jadi untuk jajar setengah melingkar, jadi cek ketok satu sama lain, oke ya, supaya kelihatan Anda satu kelompok. Oke, Mila, iki kelompok ndi kon? Oke, iki kelompok ndi? Dari luar sana ke sana, ya. Ngono rek, cek ketok rek. Oke, kelompok santri, mahasiswa, korak. Ya. Korak enggak? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kasih nama masing-masing dan pilih juru bicara atau pimpinan Anda masing-masing. Segera. Wes, sip. Oke, sekarang saya minta kepada Mbak Nia. Judul kita, acara kita pada malam hari ini adalah belajar tanpa batas. Aku takon, nek didolai ayatin di Quran apa rek? Mas Emil, nek ono sing ngacung jawabannya bener dikai sakit aku ya. Gak apa ya? Sampeyan wani ini sakit ping pira? Oh, los, jari los, ayo. Oke, sekarang soal belajar tanpa batasan nanti dulu, belajar. Kalau Anda bilang ayatnya apa rek di Quran? Jajal ngadeg. Iqra terus. Ono ta Quran Iqra bacalah, ka ono rek. Ayo. Iqra bismi rabbikal ladzi Ayo. khalaq. Mudun 20.000. Sawe. Ayo terus. Apalku ngono tok. Ya gak gumun aja dikit mah kata harapkan apa potonganmu koyo ngono masa apa lah kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar ya. Mbak Nia saya minta Iqra sampai alladzi allama bil allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Mendengarkan Allah berbicara kepada umat manusia dan itulah yang harus pertama-tama sampai akhir zaman nanti engkau lakukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bismillah. Mikrofon siap sebelah kanan, tengah, matur nuwun Mbak Nia sama kiri ya. Bismillah. Pertama, Iqra. Iqra. Kasih satu pertanyaan yang menyangkut Iqra. Yang siap angkat tangan. Kasih satu pertanyaan yang menyangkut Iqra. Kita punya narasumber banyak. Satu Kiai Haji Muzamil yang bukan wakil rektor karena jelas pakai sarung Dan bukan Ya. bukan DRS juga. dan bukan DRS juga ya. Dapur aningin nomor DRS ya. Ya. Ya, pertanyaan. Ya, Mas, Mam. Ya, Nggih, ngenten. Ya. pertanyaannya apa? Iqra moco. Nah, seringkali kita itu tidak tahu caranya untuk membaca. Baik itu membaca kehidupan, membaca keadaan maupun membaca. Caranya niku pripun, Cak? Kula ae sebagai niki kanca-kanca niku kadang cek goblok carane maca. Cara membaca ya, baik membaca tulisan Al-Qur'an apapun saja termasuk membaca kehidupan. Angel oleh jodoh kon nek ngene carane. Ya apa enggak iso maca. Arek cek perawan ku arani rondo. Kalau oleh bojo kon nek ngene carane. Oke ya. Saya tadi bilang saya membutuhkan pertanyaan dari satu tema dan saya tidak berjanji akan menjawab. Tapi pokoknya pertanyaannya, ya apa carane moco? Oke. Berarti yang kedua. Weh, bro. Pertanyaannya siji kayak siji tok ayat berikutnya ya. Ya. Allamal iye. Alladzi allama bil qalam. Lahirkan pertanyaan dari sini, dari situ. Alladzi allama bil qalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat tersebut bagaimana kita bisa memahami bahwa kuasa Allah itu benar-benar bisa menyeluruh kepada kita, sedangkan kita memahami Iqra saja masih belum bisa. Mengapa? Karena di Indonesia sendiri minat baca manusia itu berkurang, sangat rendah, padahal umat muslim di Indonesia adalah umat muslim terbesar. Mengapa? Kok Iqra sendiri tuh yang ayat pertama dan ayat kedua itu tidak bisa tidak bisa pas dengan keutuhan kita sebagai umat Islam. Ya oke. Pertanyaannya bagus, cuman tidak ada hubungannya dengan alam bil qalam. Wong saiki pinter-pinter jadi sembarang macam-macam iso, tapi begitu melakukan sesuatu gak cocok. Tidak relevan, tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Allamal insana malam apa? Alladzi allama bil qalam. Ada pertanyaan enggak dari situ? Ini Pak Yai Muzamil akan siap menjawab, Pak Muzamil beliau juga akan siap menjawab, Mas Emil juga saya mohon, Pak Yai Kingkin saya mohon juga menjadi marja utama kita. Tadi saya sudah minta Gusolah, tapi Gusolah tidak memungkinkan kesehatannya. Apa rek? Kolam itu maksudnya pulpen apa telat ngono rek? Masuk ngono kon gak iso maksudnya kolam itu apa? Mbok takon kon. Masuk Gusti Allah di pasar dodol potelot kon niku. Ayo Mas, ma maknal kolam. Kan tinggal kata begitu. Mal qadri apa? Mal maksud bil kolam apa? Ayo Mas. Ya, di sini allazi alam bil qalam yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Yang maksud dengan kalam tersebut apakah Al-Qur'an tersebut sudah mencangkup dengan kalam? Pak Muzamil, kalam apa kolam?
Kolam. 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 Iya, Kolam. iya. Apakah Al-Quran tersebut sudah mewakili kolam yang dimaksud oleh Allah? Oke, bagus. Oke. Pertanyaan bagus ini. Nah, kolam itu sendiri bukan kalam. Ya. Kolam pakai kof, kalau kalam pakai kaf. Nek kolam pakai k, tempat mandi. Ya. Ojo keliru, nek kolam nganggo q, nek kalam nganggo k. Summa al-akhir. Ayo dengarkan yang ketiga. Allamal insana ma lam ya'lam. Mada? Aku wani ngaji ngarepe korak kok repot. Nek ngarepe santri gak wani aku. Ayo Rek, lahirkan pertanyaan nanti kita share bareng-bareng. Kita minta jawaban kepada Bapak. Ayo Rek. Pertanyaannya, bagaimana mengajarkan ilmu dengan membaca itu kan diartikan bahwa mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Nah, sehingga bagaimana kok manusia sudah membaca sebentar saja sudah merasa sudah mengetahui segalanya, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari merasa pandai atau merasa Oke. bisa. Oke, C. Kan setelah itu kan ada ayat Innal insana. Layat uho. Nah itu jawabannya. Layat teko arro'ahu stagna dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lain dari alamal insana, allama yu'allimu. Objeknya insan. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu. Apa pertanyaan yang bisa lahir dari situ? Ayo Rek, sing pinter menggali, sing pinter seloroh. Ayo, Mas silakan. Ya. Berarti terus suruh belajar. Iya. Sing ngongkon ngarit sapa kon lu ya belajar. Ya, maksudnya kan kasusnya gini, Allah murui sing awakmu durung ngerti. Masa kon gak iso mbayangno? Lho kon tau diwurui Gusti Allah? Kenapa gak? Kapan? Lho kan iso maca sing murui lak gurumu. Kon iso nyusu sing murui sapa? Kok kon iso ngene-ngene iku sapa sing murui kon? Oke. Allah mengajarkan apa yang manusia belum tahu, gitu ya. Oke. Dari situ kan muncul banyak bisa hal-hal digali dari situ ya. Oke, Pak Muzamil tolong. Alamal insana malayam, misalnya begini. Contohnya begini Pak Muzamil. Coro kene sing gini, nek kon di Jombang misalnya Dancuk misalnya ya. Misalnya nek Madura apa? Pate. Pate. Iya. Pate kulo sing gawe mate iku. Saya tanya, orang Jombang bilang Dancuk, orang Madura bilang Pate, Iya. ya. Orang Indonesia Timur bilang Pukimai, ya. Orang mana macam-macam ya. Itu yang ngajarin siapa? Orang Madura bilang Pate itu karena karangan orang Madura atau ada sumbernya? Pertama antropologis, kemudian kosmologis, dan ada yang di belakangnya lagi. Kok bisa bilang Pate itu asal usulnya gimana? Betul. Itu bagian dari alamal insana malam Ya'lam. Iya. Oke. Jadi awakmu coron Jombang itu kan disebut kesepakatan orang Jombang yang hidup berpuluh-puluh tahun terus menemukan kata yang disepakati. Ya. Apakah pernah ada yang benar-benar mengajarkan kata itu? Ataukah tidak sengaja menjadi satu kata? Misalnya apa? Saya kata anyar-anyar akeh to misalnya apa nih? Wayai. Oke, ambyar, wayai, los ya. Ya, ini Pak Emil, tolong anak-anak muda rakyatmu ini kan
punya 3 kata populer. 1 ambyar, nomor 2 wayahe, nomor 3 los. Itu kan tanda dari anak muda yang sangat tertekan hidupnya. Betul enggak? Pokoknya dia ngomong ini ambyar, nah itu toh, karena dia tertekan. Terus manu los, karena dia sangat terikat. Los, gitu. Si jenis menapa meng? Wayahe sekarang sudah saatnya los. Sekarang wes wayahe ambyar, ya. Tolong belajar psikologi, itu tanda-tanda bahwa anak muda sekarang ini terpenjara oleh sesuatu hal yang harus Anda cari dan harus Anda pertanyakan. Apa sing menjara awakmu? Di maiyah Anda los, betul enggak? Awakmu karo aku ambyar, gitu. Ya tak gak? Terus sijine mengapa? Wayahe. Nah, Anda harus menentukan kapan wayahe. Kap idza waqa'atil waqi'ah Laisa liwaqa'atiha laisa liwaqa'atiha kadhiba. Anda harus bernegosiasi sama Tuhan kapan menentukan momentumnya. Oke banget. Jadi Pak Muzamil, sebenarnya bahasa Jawa itu karya manusia Jawa ataukah di belakangnya ada bimbingan? Ada bimbingan dari Allah SWT. Oke. Mikir mana ya? Ini sebelum PR ya. Alamal insana malam ya'lam. Ya. Terus ada lagi wa allama adamal asma'a kullaha kama aradahum alal malaika. Ya. Dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda atau nama-nama benda atau nama apa saja, tidak hanya benda. Ya, tidak ada bendanya di situ. Bisa nama-nama di situ. Ya, nama-nama al-asma, ya. Bisa fenomena, Ya. bisa rasa, bisa gejala, bisa peristiwa, bisa warna, itu semua termasuk al-asma, betul enggak? Oke, ya? Oke. Jadi kira-kira ada enggak yang dulu diajarkan Allah kepada Adam sing saiki jek ono? Ataukah semua yang kita jadikan alat untuk berbicara dan berkomunikasi itu adalah sesungguhnya asal usulnya adalah alamal insana malam ya'lam. Gimana Pak Muzamil? Itu asli dari kita atau kita dapat tuntunan, dapat bimbingan, dapat hidayah dan seterusnya? Iya, alamal insana malam ya'lam itu asal usul utamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Contoh yang agak lebih tidak pakai kata tapi pakai senggaan, misalnya ini. Nek di Surabaya, di Jombang, nek ono sepur nabrak bis unine ya apa? Oh, beruang nih ya. Nek di Jogja, wono sepur nabrak bis maknil. Mapel kenyit menhan. Ya, gitu. Kok hubungannya karo menhan apa ya? Sepurane Pak ya. Ini kula niki kanca kula sak niku kabeh. Kadang-kadang kula gumun kali kanca-kanca kula. Oke. Misalnya nek ngundang bayi Bapak Ibu, cilup kok bah. Apa itu hubungannya sama huruf hijaiyah? Bahwa kalau ilahun itu ngadeg kabeh, alif lam ha. Kalau malikun itu ngadeg kabeh, eksistensial, egoistik, egosentris. Malik, memnya pakai alif, lamnya ngadeg, kapnya ngadeg. Tapi Rabbun, alifnya merunduk, melengkung menjadi Rabb. Terus setelah melengkung dia menjadi perahu yang menampung bayinya, menggendong seperti huruf ba. Maka cilup ba. Tidak mungkin cilup kap, cilup lam, nggak mungkin. Tapi cilup ba. Siapa yang mengajari kok cilup ba? Everybody do that. Understand? Kan Pak? Understand ten. Ya apa ngene kate mlebu utenda semua. Apa understand kok ten?
Kalau ini Allah ya, ya wis gak apa, ya damulan kan kamu gak kelas kan. Biyen Tebu Ireng iki biyen mergo biyen ana sing beres korak-korak di daerah Kulon. Ini Kulon direk. Daerah Tunggorong kono punya sini korak-korak. Terus pimpinane korak itu jenenge Kiai Tebu Ireng. Gitu ya. Terus ana sing beresi duel set gitu. Set akhirnya kalah gitu ya. Akhirnya Mbah Hasim dijaluk untuk kerjasama sama Pak Lurah di daerahnya Kiai Tebu Ireng ini untuk bikin pesantren Tebu Ireng, kira-kira ngono ya. Ngono ya. Jadi nek anggeron arek kulon berarti turunan Korak. Mulai sampai saya ngomong Korak ini kan. Ya, oke, terakhir Om Zamil, supaya kita bisa cepat kasih PR kepada anak-anak kita. Mas Helmi, dari redaktur Maya. Wah. Oke, teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan, setiap kelompok dapat satu pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah Anda baca pertanyaan, Anda sudah punya pimpinannya, juru bicaranya, nanti Anda cari tempat sekitar setengah sampai 1 jam, kemudian sejam kemudian Anda datang sini untuk melakukan presentasi berdasarkan pertanyaan ini. Mas Helmi dibagi. Helmi. Ya. Berarti Anda pertanyaan kelompok 3. Ya. Pakai nama enggak, Mas? Nganggo jeneng kowe kelompok santri toh? Kira-kira santri ku sing paling tes ngono apa? Kata sing paling tes ngono apa? Candol dawet. Ya apa? Ya apa lho? Ya wis gak apa-apa, aku nganut ae pokoke jenengmu apa ya terserah ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 mahasiswa jenenge apa rek? Sing kira-kira asosiatif terhadap dunia mahasiswa. Silakan dirunding nanti, tapi pokoknya pertanyaan kelompok 2. Yang ketiga. Apa namanya kelompok 3? Oke. Sambil jalan bisa dirunding namanya, nanti diperolehkan ketika presentasi. Oke, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, hadiahnya menyusul ya. Nanti kalau Pak Emil harus pulang, dia akan ninggali hadiahnya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Nek gak ya kebacut lah ya. Yuk, silakan cari tempat masing-masing Mas. Setiap kelompok, yuk. Ya, silakan. Shallallahu alaihi Muhammad. Hal yang menarik. Jadi dulu antara agama dengan ilmu pengetahuan tuh katanya tuh justru tidak bisa ketemu. Dan ilmuwan mengatakan kenapa agama, katanya agama apapun itu dikurang di ini, karena ini akan mirip dengan lagu ini kan, judulnya serahkanlah hidup dan matimu serahkan pada Allah. Katanya karena terlalu pasrah tidak mau mencari jawaban. Ada yang katanya bahasa Inggrisnya the virtue of not knowing. Jadi artinya apa? Ada satu keberkahan di balik ketidaktahuan kita. Nah ini nanti mudah-mudahan terjawab Cak malam hari ini, bahwasanya kita beragama justru bukan berarti kita tidak mau untuk mencari tahu, tetapi batasan mana kita mempertanyakan, itulah yang menjadi hal yang menarik dalam agama. Mas Emil, kalau di Maya gini, pemetaannya gini, ada sesuatu dalam hidupmu yang harus kamu dekati dengan ilmu, tapi sangat banyak hal di luar yang bisa kamu dekati dengan ilmu, harus kamu dekati dengan iman atau agama. Ya, bahkan pengetahuan itu gini, ilmu pun di sini tidak semua harus diketahui. Ada sesuatu yang harus tahu, ada sesuatu yang sebaiknya tahu, ada sesuatu yang kamu tahu nggak tahu nggak ada masalah, gitu. Ada sesuatu yang sebaiknya nggak usah tahu, misalnya bokongi tonggomu, nggak usah roh. Dan ada yang wajib tidak boleh tahu. Jadi tolong orang-orang ilmu jangan semua mau diketahui. Ada banyak hal yang sebaiknya kita tidak tahu. Allah la tudrikul absar
Ayo gapal. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa dicapai, dilihat, disentuh, dipahami dengan metodologi ilmu apapun. Tapi Allah bisa melihat, menyentuh, memahami, mendalami metodologi apapun dari ilmu manusia. Dan itu kita berada di antara keduanya. Nek pas urusan kudu roh kon kudu sekolah. Nek pas urusan kon gak perlu roh, cukup diimani, ya, dibutuhkan agama. Maka agama dan ilmu tidak bertentangan, dia bekerja sama. Karena ada hal yang kamu harus pakai ilmu, ada hal lain yang harus pakai agama. Kamu berjualan harus menguasai secara ilmiah apa yang kamu jual, pasarnya, konsumennya, tempatnya, dan seterusnya, ya. Tapi kamu tidak akan pernah tahu laku berapa, kamu tidak akan pernah tahu akan laba berapa. Itu urusannya tidak ilmu tapi iman dan seterusnya, gitu ya. Oke ya. Ini Mas Emil di dalam kehidupan manusia, dalam kebersamaannya, apakah itu komunitas, apakah itu tribe, apakah itu kerajaan, keraton, persemakmuran, commonwealth, negara, republik, whatever, ya. Itu ada 3 faktor penting. 1, kekuatan, power. Dalam bahasa Inggris power diterjemahkan kekuasaan juga. Tapi di sini kita bagi ada kekuatan, ada kekuasaan. La haula wala haul itu kekuasaan, kuwah itu kekuatan, ya. Jadi ada kekuatan, ada kekuasaan, ada pengayoman yang asal usulnya atau sumbernya adalah kasih sayang, ya. Ada 3 hal itu. Saya bukan mau gimana-gimana sama Mas Emil. Saya tanya, kalau dalam pikirannya Mbak Khofifah sama Mas Emil, yang dinomorsatukan di antara 3 tadi itu yang mana, Mas Emil? Nyun sewu, ini bukan ngetes, bukan ujian, ini cek yang arek lego atine ngono lho ya. Ya. Jadi wonten kekuasaan, kekuatan, pengayoman atau kasih sayang. pengayoman atau kasih sayang. Ya tentunya pengayoman. Oke, nomor 1 pengayoman yang sumbernya adalah kasih sayang, betul enggak? Jadi masio wakil gubernur, masio presiden, masio kapolres, masio dandim, masio sopo ae kon duwe kuwasa, duwe kekuatan, duwe bedil, duwe segala macam, tetap nomor 1 adalah pengayoman kasih sayang. Oke. Kedua baru ulang alik kekuasaan, kekuatan tergantung masalah teknis yang dihadapinya bagaimana. Gitu ya, oke. Teman-teman sekalian, menurut ajaran Tuhan yang pertama siapa? Yang pertama apa? Kekuatan apa kekuasaan apa kasih sayang? Kasih sayang. Jadi Mas Emil sadar atau tidak sadar sudah menjalankan apa yang oleh Allah diprioritaskan. Prioritas dari Allah adalah pengayoman, bahasa Arabnya rububiyah. Yang kedua adalah kekuasaan, bahasa Arabnya mulkiyah. Yang ketiga adalah kekuatan, bahasa Arabnya uluhiyah atau ilahiyah. Ilahiyah itu adalah saking kuatnya Allah, saking maha kuatnya Allah, maka kita hanya bisa menyembah Dia. Kita tidak punya bargaining power apa-apa kepada Allah. Maka kita hanya bisa nyembah patuh, gitu ya. Oke. Ayatnya Anda jelas, semua sudah. Jadi apa? Yang pertama, prioritas yang nomor 1 adalah Kul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah menyuruh kita untuk memakai metode bahwa pertama-tama yang harus engkau lakukan dalam berkeluarga, dalam berdagang, dalam organisasi, di kampus, dimanapun saja, urusan apa saja, nomor 1 adalah rububiyah atau pengayoman kasih sayang. Nomor 2 kalau terpaksa baru kekuasaan. Ya, kalau kekuasaan juga tetap tidak dipatuhi, baru kita pakai kekuatan. Jadi misalnya Pak polisi adalah tentara, adalah pengayom rakyat, bukan penguasa rakyat, tapi pengayom rakyat ya Pak, ya Pak ya. Tapi nek arek-arek itu jelas lampu merah terus saya, ya. Lampu kuning itu kuncinya mek situ, iku jek tawis.
Nah, sampean delok rakyat sampean nih. Lampu kuning di perempatan itu sudah kuning apa masih kuning? Ya apa? Ya apa? Coba ini sampean ya apa? Ya. Seyogianya sudah kuning itu artinya beda. Kalau masih itu artinya ya sudah masih kuning gitu kan. Kalau sudah kuning gitu, beda kan nadanya aja beda gitu ya. Siji ngegas, siji ngerem. Iya. Nek masih kuning gas, lebih Kalau sudah kuning los. rem. Nek sudah kuning ngerem. Karena ini sudah ada tenggang waktu di mana kita harus saling menjaga antara yang berkendaraan di jalur sini sama yang di jalur sini kan gitu. Lampu kuning itu mengingatkan kita untuk terus atau mengingatkan bahwa sebentar lagi lampu merah. Iki ngerjai. Ya tapi tolong dalam psikologi juga kita coba husnudon, arek-arek nggudo anjen. Iya nggudo kalau ini. Janjane yoga. Saya tahu arek-arek Maiyah sangat taat berlalu lintas. Saya tahu anak-anak Maiyah masih jam loro bengi sepi abang leren. Ya tak gak? Mergo keturun. Ya Pak ya. Aku ngecek waktu kita Maiyahan di Juanda itu jarak antara lokasi acara dengan tempat parkir 1 km dan tidak ada yang berebut, semua urut dengan tenang ya. Insya Allah anak-anak Mas Emil iki anak-anak didik Maiyahan, insya Allah mereka bijaksana, mereka sangat hati-hati, mereka tidak akan mengutuk-ngutuk siapa-siapa, mereka tidak kemendus, mereka tidak metutu-metutu, insya Allah ini ya. Jadi nomor 1 pengayoman. Nek kepeksa Pak baru wis jelas kuning kok terabas ae kaya Madura. Hei, lampu merah terus saja goblok tukang becak ngono. Tahu Madura logis. Loh kalau ndak goblok ndak becak ya, Pak. Ya apa katanya? Dilanjutkan. Terus gimana? Jadi orang Madura yang dibilang goblok, oh iya Pak, memang goblok. Kalau nggak goblok jadi tukang beca. Terus kalau pintar jadi apa? Jadi Pak Polisi. Ya, nyenengna ya. Jadi hidup itu juga jangan kaku-kaku amat. Kadang-kadang cewek kalau dibilang aku seneng dengan gue, kira-kira arek wedok terus ngomong aku ya seneng Mas, masa ngono? Mungkin ndasmu kan juga. Lah ngene paling ngene. Ya apa lho kayak Mirel lho ngene ya. Ya, jadi Mas Emil juga jangan terlalu pesimis. Anak-anak bilang masih itu sebenarnya itu dalam rangka kemesraan dengan beliau gitu loh. Insyaallah ya Rek ya. Engko praktek kita menang kan juga gak mesti gak kok serotong ya. Gitu ya insyaallah ya oke.